Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama hari ini. Kesal ditunjukkan rumahnya kepada penagih utang. Seorang ayah tiri aniaya anak perempuan sambungnya hingga meninggal dunia. Minibus hantam truk di 50 kota, 2 penumpang meninggal dunia. Sungai Bungin di pesisir selatan berpotensi jadi sentra budidaya lobster dan ikan kerapu. Seorang ayah menganiaya anak tirinya di depan rumah. Sang ayah kesal karena anak tiri perempuannya itu menunjukkan lokasi rumahnya kepada penagih utang. Peristiwa yang mengenaskan ini terjadi di Jorong Seberang Piruko, Nagari Koto Baru Darmasraya, direkam warga dan videonya menyebar di media sosial. Kejadian bermula saat seorang penagih utang menanyakan keberadaan Rizal Effendi kepada korban. Kemudian korban yang bernama Angelia Putri dan berusia 18 tahun menunjukkan rumah ayah tirinya itu. Karena kesal kepada korban yang menunjukkan rumahnya kepada penagih utang, pelaku kemudian memarahi korban. Korban membela diri hingga akhirnya terlibat cekcok mulut. Tersangka kesal dan akhirnya memukul dada dan kepala korban. Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat. Namun malang, nyawanya tak tertolong. Jenazah korban dibawa keluarga ke Rumah Sakit Bayangkara di Padang untuk diotopsi. Intinya, kenapa kok ditunjukkan rumahnya, persembunyiannya di situ. Terus kemudian cekcok mulut, pihak korban mengatakan, bayarlah, ini pakai bahasa Indonesia, bayarlah utang itu. Kemudian dijawab oleh pelaku, ya kamu aja yang bayar. Nah, setelah itu cekcok mulut, sempat mau dilerai oleh para saksi yang ada di TKP. Sedangkan sang pelaku usai menganiaya anak sambungnya itu langsung kabur melarikan diri. Namun polisi telah mengetahui keberadaannya dan akan segera ditangkap. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Peristiwa kecelakaan tragis kembali terjadi di Sumatera Barat. Kali ini, sebuah truk yang melaju dari arah Riau menuju Sumatera Barat bertabrakan dengan sebuah minibus yang melaju dari arah berlawanan di jalur lintas Sumatera Barat Riau, tepatnya di Jorong Pasar Buyuh, Nagari Tanjung Pauh, Kecamatan Pangkalan Koto Baru 50 Kota. Dari video amatir yang beredar di media sosial, terlihat kondisi kedua kendaraan mengalami rusak berat di bagian depan. Namun yang paling parah dialami minibus. Pengguna lalu lintas yang mengetahui peristiwa itu berhenti dan mengevakuasi korban ke tempat yang aman. Berdasarkan keterangan dari Satlantas Polres 50 Kota, minibus yang berisikan 8 penumpang datang dari arah Sumbar menuju Riau. Diketahui kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan diduga mengambil jalur kendaraan dari arah yang berlawanan, sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. 2 perempuan yang merupakan penumpang minibus dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara 6 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Kendaraan mobil minibus Daihatsu Terios BM1745AU yang dikendarai oleh Endi Kurniawan melaju dengan kecepatan tinggi sehingga melebar ke kanan sehingga menabrak kendaraan mobil dan truk tersebut. Untuk korban di mobil minibus Daihatsu ini ada 8 orang, 2 orang meninggal dunia di tempat dan 6 orang lagi luka ringan. Seluruh korban dibawa ke Puskesmas Rimbo Data dan Puskesmas Pangkalan.
Setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit Pekanbaru di Riau. Sedangkan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dibawa ke pos lalu lintas di daerah Pangkalan dan ditangani oleh Satlantas Polres 50 Kota. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 Kota. Sungai Bungin di pesisir selatan berpotensi jadi sentra budidaya lobster dan ikan kerapu. Potensi budidaya di Sungai Bungin, Kecamatan Batangkapas, pesisir selatan, menunjukkan prospek yang sangat menjanjikan. Kondisi perairannya cocok untuk budidaya lobster dan ikan kerapu. Dua komoditas hasil laut ini memiliki nilai ekonomi tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional. Saat ini, kelompok nelayan Sungai Bungin telah berhasil membudidayakan ribuan ekor lobster dengan hasil yang memuaskan menggunakan sistem keramba apung. Terdapat dua jenis lobster yang dibudidayakan di sini, yaitu lobster pasir dan mutiara. Setiap ekor lobster yang dibudidayakan telah mencapai bobot rata-rata 2,5 ons dalam waktu kurang dari 5 bulan. Bibit lobster itu merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan sektor ini juga berpotensi besar untuk membuka peluang usaha baru di berbagai lini sektor perikanan, seperti penyediaan bibit, penyediaan pakan, hingga pengolahan dan pemasaran hasil budidaya. Sekarang jumlah udang lobsternya sebanyak 1.800 ekor. Sudah berat 2,5 on, sudah umur 5 bulan kurang lah. Alhamdulillah sekarang ini kami belum ada kesulitannya. Saya pernah disekolahkan ke Medan semoga keuntungannya dikeluarkan dulu modalnya, sudah itu baru dibagi sama kelompok. Gubernur Sumatera Barat, Mahyaldi Ansarullah, memberikan perhatian terhadap potensi perikanan budidaya di Sungai Bungin dan menyampaikan apresiasinya atas kerja keras dan inovasi yang dilakukan oleh para nelayan setempat. Pertumbuhannya luar biasa ya. Tadi yang kita angkat tadi itu udah 8 bulan. Kemudian yang di bawahnya udah 5 bulan. Jadi kalau kita lihat nih pertumbuhan per bulannya itu sangat baik. Dan maksud tentu ini juga perlu keahlian. Dan sekiranya barangkali mungkin ini yang perlu kita latih ke depan warga masyarakat kita, nelayan kita untuk bisa menyelam dan juga kelengkapan yang harus kita sediakan. Jadi Ketersediaan bibit lobster yang melimpah di perairan laut pesisir selatan tanpa perlu mendatangkan bibit dari luar daerah menjadi modal utama. Apalagi saat ini nilai jual lobster dan ikan kerapu sangat menjanjikan, baik di tingkat nasional maupun untuk pasar ekspor. Benta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Satu tahun. Ya. Dua pekan usai terjadinya kasus keracunan miras oplosan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Bukit Tinggi, hingga kini masih meninggalkan tanda tanya besar. Pasalnya, belum ada pihak yang bertanggung jawab pada peristiwa yang telah menyebabkan 4 warga binaan meninggal dunia dan 19 orang lainnya masuk rumah sakit. Satreskrim Polresta Bukit Tinggi masih melakukan penyelidikan dan memeriksa keterangan saksi dari warga binaan hingga petugas lapas itu sendiri. Jumlahnya mencapai 24 orang. Kasat Reskrim Polresta Bukit Tinggi menerangkan, dari 24 saksi yang dimintai keterangannya, 3 diantaranya adalah pegawai lapas dan sisanya warga binaan. Menurut informasi, 4 saksi warga binaan telah dipindahkan ke Lapas Padang. 2 diantaranya merupakan saksi kunci yang sempat dimintai keterangan pada awal pemeriksaan. Untuk saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan itu ada di 24, yang dimana ada 3 dari pegawai lapas dan sisanya dari napi, yang dimana ada korban dan juga yang mengetahui kejadian tersebut. Ini memang benar bahwa seperti yang kita sampaikan di awal, bahwa ada oknum napi yang menyalahgunakan alkohol berkadar 70% yang untuk
bahan baku parfum tersebut diminum atau dioplos oleh oknum napi. Polisi menyebut lambannya penanganan kasus ini karena kamera pengawas di dalam lapas Bukit Tinggi tidak berfungsi. Ditambah lagi tidak adanya otopsi terhadap korban yang meninggal dunia, menyebabkan penyelidikan terkendala. Tidak berfungsinya kamera pengawas harus menjadi catatan bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sejatinya, kamera itu harus berfungsi selama 24 jam agar bisa memantau semua peristiwa yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Saya Riki.